Menteri LB menyatakan motif adalah awal mula terjadinya suatu kehendak atau perbuatan melawan hukum. Dan ternyata pemirsa hal serupa juga diungkapkan oleh ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan yang dihadirkan untuk meringankan Kuat Ma'ruf. Menurut Arif Setiawan, motif penting dalam sebuah tindak pidana. Meski dalam delik pembunuhan berencana tidak dikenal motif, menggali motif bisa mempermudah hakim memahami niat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Kalau dikaitkan dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340 berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan, yaitu berupa mengetahui dan kemudian memahami satu perbuatan yang dia lakukan, sehingga dengan demikian mengetahui motif lebih memudahkan untuk mengetahui niat seseorang melakukan perbuatan. Dan kemudian motif juga bisa bermanfaat untuk sebagai suatu pertimbangan apakah motifnya itu menjadi motif yang bisa memperingan atau untuk memperberat satu pidana seandainya unsur-unsur yang dimaksud di dalam delik itu terbukti. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan narasumber yang akan membahas mengenai bagaimana dengan persidangan yang sudah berlangsung sebelumnya. Kita bergabung bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat pagi Pak Gayus, sudah bergabung bersama dengan kami? Ya, selamat pagi. Oke, Pak Gayus, mungkin tadi Anda sudah memperhatikan juga mengenai beberapa pernyataan dari ahli yang sudah kami tayangkan sebelumnya ya, terkait dengan pentingnya akan motif ini sendiri. Tadi memang kita sudah menyaksikan pernyataan dari LW sebelumnya yang mengatakan bahwa motif itu penting, kemudian dari ahli hukum dari Kuat Ma'ruf begitu ya, hukum pidana yang juga menyatakan bahwa menggali motif itu bisa mempermudah hakim memahami niat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Kalau menurut Anda sejauh ini persidangan sudah berlangsung, apakah di sini sudah membuktikan motif yang sebenarnya sedang dicari saat ini? Begini, saya setuju bahwa motif itu sangat menentukan bagi hakim untuk memahami secara jelas ya apa latar belakang penyebab orang itu melakukan sebuah perbuatan, bisa meringankan atau tidak bisa meringankan menurut apa yang dipahami mengenai motif. Saya fokus kepada motifnya pelaku utama, yaitu Ferdy Sambo. Motif apa sesungguhnya yang menjadikan kejiwaannya, menjadikan pemikirannya, semangatnya untuk meledak dan kemudian melakukan sebuah ide untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini menjadi hal yang penting, bukan motif kejadiannya, bukan motif perbuatan yang dilakukan atau telah terjadi sama istrinya, tetapi apa yang dicuatkan oleh istrinya ketika masing-masing berada di kota yang berbeda, jaraknya cukup jauh, itu motif itu dikejar. Apakah betul dia mendapat telepon itu? Apakah betul bunyinya menjadikan emosinya meluap? Ini lebih penting daripada kita mencari apakah benar atau tidak benar telah terjadi kekerasan seksual misalnya. Saya konsentrasi kepada karena seseorang inilah yang didakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Nah, kita mulai menelusuri motif. Saya sepakat, berencananya sudah jelas karena dia mempersiapkan semuanya, artinya sudah berencana. Tetapi apa sebab berencana itu terjadi? Ini motif namanya. Nah, motif inilah yang dikejar. Apakah betul ada hubungan telepon, atau betul ada hubungan WhatsApp, atau dengan cara lain sehingga memicu emosi atau psikologi dari orang yang menerima berita itu, yaitu pelaku utama dari peristiwa ini. Nah, Pak Gayus, kalau kita berangkatkan klaim dari perkosaan ini memang baru sebatas pernyataan dari Putri. Kedua juga bukti pemeriksaan psikologi forensik yang memenuhi beberapa kriteria yang kita lihat ada 7 poin di sana ya. Namun itu kan masuknya ke dalam bukti sekunder untuk membuktikan motif tersebut. Bisakah kemudian itu dijadikan pertimbangan hakim? Bisa, sangat bisa, karena apa? Orang terpicu ya. Tetapi terpicu itu tidak selalu spontan. Bisa juga mempertimbangkan
apa yang bisa dilakukan yang terbaik. Nah, itu kira-kira tidak usah diusut apa betul apa tidak ada pelecehan atau pemerkosaan, tapi adakah pemberitahuan dari istri, orang yang paling dipercaya dalam hidupnya, orang yang sejiwa dengan hidupnya itu memberitahu, itu dikejar. Kalau ada pemberitahuan itu bisa jadi karena seringkali korban itu menjadi pelaku sering sekali. Pelaku karena korban juga sering. Artinya apa sering terjadi? Orang diperkosa misalnya tidak mau aib ini menjadi melebar kemana-mana, dia pendam, tapi tidak tahannya dia memendam itu sehingga tercuat dengan perbuatan, sehingga dia menjadi terdakwa. Ini sering sekali ya. Jadi bagi saya keadilan berasal dari kebenaran yang betul-betul material, itu keadilannya sesungguhnya. Jadi diusutnya tidak perbuatan itu ada apa tidak. Kalau difokus kepada perbuatan pelaku utama, kenapa dia sampai mau menyuruh untuk menembak? Ya, itu kira-kira pandangan saya. Bukan peristiwa itunya penting kalau bagi Sambo, kalau bagi yang lain mungkin bisa jadi itu diperlukan. Konsentrasi saya hari ini adalah kepada bagaimana seseorang pelaku ini mempunyai sebab, mempunyai motif dia melakukan karena tidak tahan lagi menyimpan berita yang disampaikan oleh istrinya, seorang yang paling dipercaya dalam hidupnya. Tapi untuk membuktikan itu bukankah memerlukan bukti primer, Pak Gayus, tentunya untuk bisa membuktikan adanya peristiwa tersebut? Kenapa tidak dikejar dengan elektroniknya? Kan mudah sekali itu. Ya tidak primer atau sekunder, itu jelas sekali mudah untuk, tapi orang tidak berpikir kaitan dengan pelaku utama itu motif penyebabnya. Kalau motif yang diperlukan, kenapa dia berencana tidak perlu lagi karena dia mempersiapkan semuanya, dia menyuruh orang itu sudah jelas. Tetapi kenapa dia mau melakukan itu? Ini disebut sebagai sosiologi hukum. Ini sebagai hukum yang paling bertanya kenapa orang mau menjadi terorisme, bom bunuh diri. Kenapa dia mau? Ini yang perlu dikejar, motif seperti ini. Oke, Bang Gayus, kita melihat bahwa sehari ini juga akan dihadirkan ahli hukum juga. Kemarin kita saksikan menghadirkan ahli hukum juga. Sebelumnya dihadirkan juga ahli hukum. Apakah ini upaya tentunya dari terdakwa untuk bisa mengulur waktu, memperlambat jalannya persidangan sejauh ini? Tentu saya tidak bisa berpolemik untuk memperkirakan itu ya, tidak mungkin hakim juga tidak mau cepat-cepat kehilangan waktu dengan mengeluarkan para terdakwa ya. Tetapi yang penting bagi saya adalah kebenaran itu menjadi ukuran utama. Kenapa dia mau melakukan hal itu yang tidak logis sebenarnya bagi seorang berpangkat setinggi Inspektur Jenderal Polisi. Tentu ada motif, itu saya sepakat, dicari motifnya, tapi bukan motif kejadian perkosaannya. Motif adakah pemberitahuan dari seorang istri kepada suaminya yang memicu suami ini menjadi melakukan perbuatan yang sangat tidak logis. Artinya ini memang bisa dikatakan upaya yang sedang dicari motifnya, kemudian beberapa tendensi-tendensi lain itu mengacu kepada upaya untuk menghindari adanya pasal pembunuhan berencana berarti? Iya, kalau berencana itu sudah dapat dipastikan karena mempersiapkan meminta orang dan sebagainya. Tapi motif meminta orang merencana itu apa? Ini kan keadilan. Ini kan sesuatu yang kebenaran diuji sebenarnya. Nah, dicari kebenaran ini apakah betul ada hubungan telepon meminta kepada bersangkutan dari seorang istri yang tidak bisa ditolak dengan begitu saja. Tentu menjadi tertanam di hatinya. Mungkin tidak seketika, mungkin berapa lama sesaat setelah dia mendengar. Itu ukuran-ukuran bagi bagaimana sosiologi hukum, bagaimana psikologi hukum harus menjelaskan itu. Karena jabatannya harus menutup dulu bagi istrinya dan sebagainya. Tapi tidak tahannya emosi yang demikian tinggi juga satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, Bang Gayus, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda sembari kita menantikan juga jalannya sidang pada hari ini. Pemirsa, repeat dulu, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, ahli meringankan Kuat Ma'ruf Muhammad Arif Setiawan menjelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana memiliki konsekuensi tergantung niat jahat dari masing-masing pelaku. Menurut ahli dari UII Yogyakarta tersebut, pihak yang disuruh untuk melakukan perbuatan tidak bisa dikenakan pidana, namun sebaliknya pihak yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban. Tentu bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya. Untuk bentuk yang pertama itu dipidana sebagai pembuat, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu adalah
mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Kemudian yang kedua, kalau dalam bentuk yang menyuruh lakukan berarti ada dua pihak atau lebih, ya, di mana satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan yang kedua adalah yang disuruh. Yang melakukan perbuatan material dader itu yang disuruh di dalam bentuk turut serta penyertaan yang seperti ini, yang disuruh itu tidak bisa dipidana karena dia sebenarnya tidak mempunyai niat jahat sama seperti yang menyuruh, karena yang mempunyai niat itu adalah si pihak yang menyuruh, maka yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Gayus masih bergabung bersama dengan kami? Ya, ya. Siap. Pak Gayus, kita sudah menyaksikan bersama tadi pernyataan dari ahli hukum yang menyatakan pihak yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah ini artinya sudah bisa menunjukkan arah pertimbangan untuk meringankan dari Eliezer? Saya akan menambahkan lagi, walaupun itu sudah benar. Yang disampaikan beliau, ahli itu adalah pasal 51 KUHP, ayat 1. Barang siapa melakukan perbuatan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ini. Tapi jangan lupa ada ayat B-nya, bahwa suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau sah tidak memberikan penghapusan itu. Jadi diukur dulu bahwa benar apa tidaknya perintah itu. Apa ini wilayah jabatan untuk mengeksekusi orang penjahat atau siapa saja. Saya ceritakan sebuah pendidikan khusus di Amerika Serikat disebut SWAP, ya, Special Weapon Tactics. Itu menentukan kalau ada gambar orang pakai topeng tembak sama dia. Muncul sheriff di gambar itu, tembak, dia tidak tembak. Nah, ini pendidikan yang perlu ditaati juga. Saya yakin Brimob mempunyai latihan ini untuk menggunakan senjata api. Nah, apakah ini sudah dilengkapi oleh orang yang menerima perintah itu? Ini kesebandingannya. Jadi bagi saya keabsahannya itu diperhatikan ayat 2. Jadi jangan ayat 1 saja, ayat 2-nya itu melepaskan hak untuk dilepaskan perintah itu kalau memang tidak sesuai dengan perintah jabatan tertentu. Seperti itu. Mengukur dari poin tersebut seperti apa, Pak? Bukti apa yang diperlukan lagi untuk bisa membuktikan keabsahan dari pembuktian pasal tersebut? Bukan pembuktian, tapi saya lebih pada aturan. Aturan anggota Polri secara khusus itu diatur di Perpol, ya, nomor 7 tahun 2022 ayat 11, ya. Perintah yang wajib dilaksanakan dan perintah yang wajib ditolak itu adalah kalau perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma perilaku atau norma kepatutan, seperti itu. Yang itu 3 norma itu. Nah, ini perlu diperhatikan apakah perintah ini tidak melanggar hukum. Yang ditembak temannya sama anggota polisi, bukan penjahat, bukan tersangka kejahatan. Apakah itu segambar tadi ketika SWAT di Amerika Serikat itu menentukan untuk melatih ada 2 itu, ada Rangers juga sama aturannya. Ketika latihan itu dengan gambarnya polisi, tentu perintah tembak tidak dilakukan. Gambarnya penjahat dengan topeng, tembak, dia tembak. Itu latihan dasar itu, penggunaan senjata. Oke, Pak Gayus, untuk membuktikan itu memang sudah ada kemudian kemarin menghadirkan ahli poligraf yang juga membahas mengenai tingkat kepatuhan juga, bagaimana kejujurannya juga. Nah, dari hasil poligraf ini sendiri, apakah bisa dijadikan pertimbangan tentunya untuk membuktikan itu? Poligraf itu satu alat yang tidak masuk kepada salah satu alat bukti yang sah kecuali disampaikan oleh ahli. Nah, ahli juga bermacam-macam karena poligraf itu kan hanya sekitar detak jantung dan pernapasan kalau tidak salah, ya. Saya bukan ahli itu. Tetapi para ahli juga bisa berbeda-beda karena itu tergantung dengan siapa yang
menyampaikan bukan alatnya itu dianggap sah, kemudian alatnya itu akurasinya pun tidak 100% misalnya. Jadi ini perlu saksi di atas saksi, ahli atas ahli untuk poligraf itu. Tidak boleh terpaku dengan satu ahli karena tiap ahli berbeda, karena ini alat yang dipersoalkan, bukan keahlian yang muncul di hati dan pikirannya, tapi ini alat seperti itu. Oke, kalau Pak Gayus melihat dari perjalanan kemarin dan ahli yang dihadirkan, bukti yang dibacakan juga, sudahkah cukup itu tentunya untuk sebagai bahan pertimbangan hakim atau diperlukan pihak lain lagi, keterlibatan alat lain lagi untuk membuktikan itu? Karena waktunya terlalu sempit, sebenarnya saya ingin sekali ada legal psychology, yaitu ukuran-ukuran kejiwaan dimuat di sana, karena legal psychology itu membaca karakteristik seorang petugas secara hukum untuk memperlancar, mendampingi perbuatan hukum apa yang bisa dibaca dari psikologinya. Seperti misalnya, apa sih yang disebut ahli-ahli psikologi mengatakan Eliezer itu patuh. Patuh karena apa? Takut katanya. Takut karena apa? Kalau pasal 51 takut kan ditembak. Takut kalau dia tidak mematuhi itu 48 maaf. Itu akan ditembak. Apakah itu? Apakah nanti dia takutnya karena kepangkatannya dipersoalkan? Dia nggak bisa naik pangkat, nggak patuh menembak orang. Nah kalau ini baru terjadi oleh psikologi legal tadi atau hukum psikologi tadi, ini tidak masuk sama sekali karena dia hanya katakan pangkat, bukan takut ditembak seperti apa diamanahkan oleh Undang-Undang 48 sampai 51. Itu cakupannya luas sekali itu untuk dimaklumi kan itu perintah jabatan. Nah, jabatan apa? Jabatan kaitan dengan pangkatan atau jabatan dengan ancaman seperti KUHP artikan. Tentu ini berbeda. Kalau dia hanya pangkat ya itu nggak perlu diistimewakan, dia tetap saja dia sangat bersalah. Nah, ini diperlukan legal psychology untuk menjelaskan kejiwaan dari pejabat hukum ini, penegak hukum berkaitan dengan penegakan hukum ini seperti apa orang menembak orang. Itu maksud saya. Oke. Jadi waktunya mungkin sempit, persidangan ini dikejar waktu karena bisa bebas demi hukum ini kalau tidak diperhitungkan. Tapi bagi saya perlu tidak psikologi umum, tapi psikologi hukum yang lebih penting. Karena psikologi umum dan hukum hukum berbeda jauh tafsir daripada kejiwaannya. Oke, psikolog hukum atau legal psychology diperlukan di sini. Tapi kemarin juga sudah dihadirkan psikologi forensik juga, psikolog yang mengawal kejiwaan Eliezer sejak awal persidangan hingga saat ini yang juga sudah dibacakan melalui persidangan. Kiranya itu cukupkah atau tetap diperlukan ada legal psychology ini? Iya tentu karena itu pidana umum, psikologi umum itu forensik psikologi yang umum. Setiap orang takut tidak melakukan ini pasal ini kan tidak begitu. Ini lingkup para penegak hukum yang dijiwai dengan berbagai hal secara psikologi. Nah ini perlu dihadirkan apakah seorang bintang 2 ini seperti itu, bagaimana kejiwaan penegak hukumnya. Itu tentu perlu tidak yang umum untuk orang umum ya, tapi ini walaupun itu melengkapi saja, bisa melengkapi lah mungkin. Tapi lebih penting legal psychology ini ilmu yang juga perlu disandingkan karena ini disebut untuk melengkapi proses penegakan hukum secara kejiwaan oleh penegak hukum. Posisi dari hasil legal psychology ini bisa memperkuat di sisi bagaimana, Pak Gayus? Memperkuat kedua pihak. Yang satu diperintah, yang satu memerintah. Dan itu juga ada di Perpol sebenarnya. Saya hanya membaca Perpol, saya kaitkan dengan, oh iya, rupanya ada legal psychology, kejiwaan dari para penegak hukum yang bersenjata. Tidak saja Polri, TNI juga ada itu. Artinya kalau TNI musuh ditembak sasarannya. Kalau gambarnya dengan seragam berbeda, tembak. Kalau dengan seragam yang sama tidak. Ya itu tentu ada pendidikan tentang penggunaan kepatuhan, ketaatan di sebuah lembaga yang bersenjata. Oke, baik Pak Gayus, tahan dulu sebentar. Saat ini kita juga sudah bergabung langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Kita sudah menyaksikan kedatangan dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saat ini akan segera menjalani persidangan kali ini. Mungkin terakhir saya akan kepada Pak Gayus ya. Kita juga saat ini akan menantikan juga jalannya sidang. Apakah saat ini hakim yang sudah melaksanakan persidangan kali ini, ahli yang juga sudah dihadirkan, sudahkah cukup tentunya untuk mendukung dari kehadiran dari legal psychology ini? Apakah sudah mengarah ke sana atau diperlukan tambahan lagi dengan waktu yang sangat sempit ini?
Ya, itu tentu berpulang kepada keyakinan hakim. Tetapi kan masyarakat hukum ini di luar juga banyak yang memperhatikan kekurangan-kekurangannya. Nah, tetapi saya tidak memandang ini sebagai kesalahan yang fatal karena nanti kan ada pengadilan koreksi, ya. Namanya pengadilan mengkoreksi PT maupun Mahkamah Agung di kasasi, PT di banding itu ada masih court of law ya di sini yudek faksi. Dan yudek yuris nanti di Mahkamah Agung akan lebih mendalami lagi kenapa kok tidak ada kehadiran dari pihak-pihak yang semestinya tahu betul bagaimana kejiwaan seorang petugas hukum dalam kehidupannya, dalam penugasannya itu perlu sekali. Tidak seperti umum yang selama ini saya dengarkan semuanya umum bahwa orang tentu takut ditembak kalau itu sudah dibebaskan pasal 51, 52-nya pun tidak diungkapkan. Ada 52 juga yang membedakan sah tidak sahnya perintah jabatan. Oke, Pak Gayus, untuk legal psychology ini diperlukannya untuk mengetes orang yang diperintah dan memberi perintah saja, atau saksi yang ada di dalam sana pun juga patut untuk dilakukan legal psychology ini? Saya pikir yang penting adalah pemberi perintah dan penerima perintah. Karena mereka berdua ini adalah petugas yang bersenjata, mereka ini adalah orang yang perlu dilingkari dengan pemikiran-pemikiran hukum untuk penegakan hukum. Disebut sebagai pendamping ya, legal psychology pendamping dari penegakan hukum, disebutnya seperti itu, atau pelengkap untuk bisa membaca. Ini tidak pernah saya dengar, saya suatu berkali-kali ini. Di Metro 2 kali saya ingat saya, kemudian di tempat lain juga saya berkali sesuatu. Nah, agar segera ada ahli legal psychology membaca pikiran orang yang bersenjata karena tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan gambar-gambar tadi, kenapa diperintah mau nembak asal nembak saja? Kenapa? Oh dia takut, oh dia patuh, taat. Nah, tapi kan ada takut, taat, dan patuh ini di lingkup kepolisian. Oke, itu menjadi sebuah pertimbangan lagi yang bisa begitu ya. Tetapi dengan melihat saat ini hakim juga terus mempercepat dari jalannya persidangan, terus untuk menghadirkan dari ahli-ahli. Di bayangan Anda, sebagai pengalaman Anda juga melihat sebagai hakim agung, mantan hakim agung di sini, bagaimana kemudian narasi yang sebenarnya ingin dibangun dari Ferdy Sambo sendiri? Karena kita melihat saat ini juga terus-terusan ketika salah satu hal ingin mencoba untuk menepis, ini Ferdy Sambo terus menghadirkan ahli-ahli yang terus mengarahkan kepada menghindari pembunuhan berencana, Pak Gayus. Yang saya lihat justru kubunya terdakwa ini tidak sebanyak kubunya terdakwa yang lain ya. Keadilan masyarakat, orang menyebut sebagai social justice, itu lebih kuat suaranya daripada legal justice. Yang saya cuatkan selama ini tidak menentang apa yang disampaikan oleh social justice, saya melengkapi ada legal justice, keadilan hukum yang perlu diperhatikan supaya keadilan itu bisa betul-betul berasal dari kebenaran yang material atau kebenaran sejati. Kebenarannya betul-betul adil untuk semua pihak, baik korban, pelaku maupun negara atau masyarakat dalam hal ini. Itu 3 unsur pidana yang perlu diperhatikan atas korban, 3 korban itu. Oke, Pak Gayus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Kita akan saksikan bersama ya persidangan yang berlangsung hari ini. Terima kasih, Pak Gayus.